Ada soto? Hah? Kelahiran Yesus itu Natal. Berarti kalau Paskah apa? Kebangkitan. Kebangkitan itu ada yang paham nggak kenapa Yesus harus bangkit? Kalau bahasa aslinya di dalam Alkitab, di sini ada yang kasih nama anaknya Anastasia, tidak? Nah, itu artinya kebangkitan, anastasis. Jadi anastasis itu gini, kalau kita bangun tidur, terus tiba-tiba kita bangun, tapi tidak tertidur lagi, itu namanya anastasis. Jadi berdiri tegak dan dia istilahnya sadar. Nah, itu namanya anastasis. Jadi kebangkitan. Jadi yang memberikan nama anaknya Anastasia itu artinya kebangkitan. Kita belajar ini hari ini 3 poin. Kenapa harus memahami kebangkitan dan mengapa kita merayakan Paskah. Jangan jadi orang Kristen tapi tidak ngerti Paskah itu apa. Jadi kebangkitan itu yang pertama seperti ini. Kebangkitan yang pertama adalah otoritas ilahi atau otoritas Allah. Siapa yang bisa membangkitkan? Allah. Di dalam Alkitab yang pernah dibangkitkan siapa? Jangan Bu Pendeta yang jawab. Saudaranya Maria dan Marta. Ayo, siapa namanya? Tumium, bukan? Lazarus. Siapa yang bangkitkan? Yesus. Jadi ini bicara otoritas ilahi, otoritas Allah. Jadi kebangkitan adalah stempel resmi dari Allah yang menyatakan bahwa misi penebusan Kristus telah selesai. Misi penebusan telah selesai. Kalau mau ditebus itu, di sini nggak ada yang suka menggadaikan, ada ya. Kalau gadainya sudah ditebus ada stempelnya, berarti Anda tidak ditagih lagi. Jadi ketika Allah bangkit itu distempel begini. Kita ini sudah dimateraikan, kita ini sudah diberi cap oleh Allah bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang bisa melihat itu? Roh Kudus itu bisa, yang ada dalam diri kita, menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kebangkitan ini adalah otoritas ilahi yang menyatakan bahwa saya, Bapak, Ibu yang ada di tempat ini sudah diselamatkan. Bukan akan loh ya, sudah diselamatkan. Makanya kalau ada masalah jangan bilang kok Tuhan ini kemana katanya mau menyelamatkan. Selama kita bisa makan nasi, meskipun gak ada lauknya, bisa nelen nasi, itu diberkati Tuhan. Kenapa banyak yang protes bahwa oh yang sana makan nasi lauknya enak, ayam, di sini makannya sayur. Bersyukur. Anda kalau pergi ke rumah sakit, ada beberapa orang yang perutnya dilobangi karena nggak bisa makan dari mulut, Bapak Ibu. Di perutnya dimasukkan cairan karena fungsi pencernaannya tidak bagus, jadi perutnya dilobangi. Dan saya pernah ketemu, jadi dia bawa kayak tabung di pinggangnya. Saya pikir itu apa? Jadi semua makanan masuk di tabung yang satu, nanti keluar di tabung sebelah. Kita hari ini nggak usah pakai tabung, langsung makan nyap, sehat. Saya pernah cerita bagaimana seorang ibu yang saya layani di Gresik, dia minum karena matanya burek ya, dia minum air yang ada uget-ugetnya selama beberapa tahun. Ada lumutnya, dia masak makanannya basi, dimakan tidak mati. Kenapa? Bagi dia yang pelihara dia adalah Tuhan. Dia tinggal sendiri di gedek yang anak saya pernah ke sana, itu gedeknya didorong miring. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan karena ketika dia memutuskan untuk mengikut Kristus, keluarganya membuang dia. Jadi dia tinggal di sebelah rumah orang itu, dia bukan bangun, orang buatkan dia gedek dari bambu biasa begitu. Jadi kalau bicara kebangkitan, ini bicara stempel resmi bahwa visi Allah sudah digenapi. Apa itu? Menyelamatkan kita. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini di dalam Korintus. Jadi kalau ada salib seperti ini, tidak ada kebangkitan, maka ini hanya menjadi apa? Lambang saja, nggak ada artinya. Kalau Bapak Ibu lihat salib ini kan Yesus mati.
Kalau Yesus mati tidak ada kebangkitan, itu hanya cerita tentang orang mati. Misalnya murid-murid Yesus kan mati. Bangkit gak mereka? Enggak. Ya itu hanya menceritakan bagaimana seseorang mati. Atau kita punya keluarga mati, dibangkitkan tidak? Tidak. Itu hanya cerita sejarah bagaimana seseorang hidup kemudian dia mati. Tidak ada kemenangan di sana. Tetapi ketika kita melihat salib, kalau ada kebangkitan baru ada kemenangan. Kenapa? Kebangkitan itu mengalahkan kematian. Nah, di sini ada yang pernah bertanya tidak? Nanti kita dibangkitkan tidak? Dibangkitkan. Kenapa? Karena Yesus adalah anak pertama yang dibangkitkan, pribadi pertama yang dibangkitkan, dan kita nanti dibangkitkan. Makanya di sini jangan takut mati. Kalau batuk, mati aku besok. Doakan dulu pendeta biar tidak mati. Tidak apa-apa. Jangan takut mati ya. Di sini ada yang takut mati. Gak ada. Tapi jangan juga naik motor di sini. Itu sengaja mau mati itu. Karena ada utang. Jangan takut mati. Karena kenapa? Mati itu sementara kita menunggu untuk dibangkitkan. Jadi jangan takut. Ketika kita dibangkitkan, kita tidak memakai tubuh ini lagi. Tapi yang kita pakai adalah tubuh kemuliaan. Itu yang namanya tadi anastasis. Jadi hari ini kalau sakit jangan takut. Hari ini kalau dokter bilang, wah ini biasanya orang kalau sakit begini pasti mati. Nggak usah takut. Ingat, di dalam Kristus ada kemenangan. Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Jehovah Nisi, Allah kekuatan kita, panji-panji kita. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Jadi kalau 3 hal ini aja sudah ada dalam hidup kita, ngapain takut? Mari kita balik lagi kepada makna kebangkitan tadi. Kebangkitan berarti stempel bahwa selesai visi Allah dalam hidup kita. Jadi kemenangan, bukti bahwa kita di sini adalah orang-orang yang berkemenangan. Yang takut mati harusnya mereka yang tidak percaya Kristus. Kenapa? Mereka nanti juga dibangkitkan, tapi untuk dihakimi. Dihakimi untuk masuk ke, nah ini kalau kita bicara doktrin ya, jadi setelah mati itu, makanya saya juga beritahu Bapak Ibu ya, kalau ada yang meninggal jangan bilang gini, iya dia sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Belum ya, belum langsung. Tapi nunggu dulu karena ada waktu yang namanya penghakiman. Tetapi di sini kita bisa melihat tadi bahwa Kristus dibangkitkan, itu adalah bukti bahwa kita berkemenangan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada makna dari salib. Jadi kalau Anda pasang salib di gereja, Anda pakai kalung salib, ingat ya, ini bukan hanya bicara kematian, tapi juga kebangkitan. Seperti ini. Kenapa saya katakan tadi jangan takut mati? Kalau malam hari, Anda pernah takut nggak besok nggak ada matahari, besok nggak terang? Tetap ada pagi toh. Tetap, meskipun kadang mendung-mendung, tapi tetap tidak malam, tidak gelap seperti malam. Berarti matahari pasti tetap datang, terang tetap datang. Jadi jangan pernah takut. Ini analoginya begini, matahari tidak akan pernah hilang. Demikian juga dengan kemenangan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita masuk di dalam hidup yang mungkin tidak baik-baik saja. Kita tinggal di dalam kegelapan, tapi matahari itu, terang itu ada dalam hidup kita. Tidak akan pernah hilang. Jadi analogi ini kita bisa tahu bahwa fajar pagi akan terus datang. Demikian juga dengan kebangkitan. Nah, jadi jangan pernah takut ya dengan hari esok. Jangan pernah takut mati. Kalau di desa itu kalau udah umur 25 ke atas takut jadi perawan tua atau perjaka tua. Waduh, saya bilang tidak ada loh ayatnya di Alkitab menikah usia berapa itu. Kok ribut gitu. Jadi biasanya makanya banyak yang pergi ke pernikahan itu orang tua semua. Kalau yang datang orang muda pasti ditanya, kapan nyusul? Mesti. Kalau yang jomblo datang di pernikahan yang tua-tua mesti nanya, kapan nyusul? Makanya biasanya anak mudanya balas dendam. Kalau pas ada kematian, anak mudanya datang nanya ke yang tua-tua, kapan nyusul? Ya, kalau pernikahan ditanya kapan nyusul, kalau kematian ya pemuda kapan nyusul. Ya. Jadi jangan pernah takut ya. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kita karena kita orang-orang yang sudah berkemenangan. Ini makna dari salib tadi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau bicara Paskah, tentu sebelumnya 3 hari yang lalu ada kematian. Nah, kematian ini terjadi
untuk menunjukkan ada sesuatu yang baru. Ketika Yesus bangkit, Yesus itu pakai tubuh kemuliaan. Tapi apakah waktu itu tangannya tetap bolong? Ini yang membuat Thomas ragu-ragu kan. Thomas, ini benar nggak sih, setan nggak sih, ini hantu nggak? Ini kan mereka bertanya di dalam Alkitab. Tetapi itu memang Tuhan, cuma dia tidak memakai tubuh fisik lagi. Makanya kalau ada orang sakit, kalau misalnya dia pun mati hari ini, justru seharusnya dia bersyukur. Karena sakitnya sudah tidak ada lagi. Dan dia akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan tanpa sakit penyakit. Jadi gini, kematian tidak menentukan seseorang itu orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Karena gini, ada orang yang bertanya, Bu, kalau orang mati ketabrak berarti orang jahat. Terus bagaimana dengan murid-murid Yesus? Ada yang disalib, ada yang dipenggal, ada yang digoreng, ada yang dibunuh. Apakah mereka tidak takut akan Tuhan? Jadi kematian itu tidak membuktikan seseorang takut akan Tuhan. Cara mati seseorang tidak membuktikan dia anak Tuhan atau tidak. Karena banyak orang itu loh, karena banyak dosanya makanya mati begitu. Awas, hati-hati menghakimi orang. Kematian orang tidak menentukan bagaimana dia di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi kematian ini menjadikan sesuatu yang baru. Tanpa kematian tidak ada yang baru. Jadi gini, makna kebangkitan mengajarkan bahwa untuk menghasilkan kehidupan yang melimpah, harus ada sesuatu yang mati terlebih dahulu. Yaitu apa? Kalau kita menjadi orang yang baru, ketika Yesus ngomong-ngomong dengan Nikodemus, ketika kita dilahirkan kembali, yang mati itu dosa. Jadi diri kita yang lama ini harus mati menjadi manusia yang baru. Ini bukti dari kebangkitan tadi. Jadi gini, mari kita baca dulu Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di sini ada yang bercocok tanam tidak? Kalau nanam biji, mesti ditanam atau dihambur-hamburkan. Ayo, ditanam. Kenapa? Kenapa harus ditanam? Karena dimatikan dulu kulit dari biji itu. Nah, dari kulit itu nanti kering, keluarlah tunas dari dalam biji itu. Makanya harus dikubur. Kalau tidak dikubur nanti seperti tauge. Anda tahu tauge, dia bertunas, tapi tidak akan pernah bisa jadi pohon. Karena dia tidak dikubur. Setelah itu tidak ada air, mati. Dia memang terlihat bertunas, jadi sayur dimakan. Coba Anda beli tauge, setelah itu 2-3 hari, gimana bentuk taugenya? Udah kuning, hitam. Karena dia tidak ditanam di dalam tanah, tidak dikubur. Tetapi lihat bagaimana dengan biji, ketika bijinya itu tadi ditaruh di bawah tanah, dikubur, kulitnya mengering, kulit luar, kemudian muncullah tunas yang baru, artinya mati. Kulit luarnya itu mati. Seperti itu yang namanya kematian. Nah, ketika Kristus mati, ada sesuatu yang baru. Apa yang baru? Kita diselamatkan. Kalau di perjanjian lama tidak. Orang berdosa langsung dihukum. Misalnya, mana Ibu Siti tadi? Ibu Siti mana? Nah, Ibu Siti misalnya berdosa. Langsung Bu, zaman dulu kalau orang berdosa, badannya penuh kusta. Jadi kalau ketemu Bu Siti, ketemu temennya di pasar, kena kusta, berdosa ya barusan. Ketahuan toh, karena berkusta. Zaman dulu tuh ketahuan siapa yang berdosa, siapa yang tidak. Kalau di sini sekarang nggak tahu siapa yang barusan berdosa. Kan kita nggak tahu. Yang barusan curi ayam siapa, yang barusan ngambil ayam orang siapa, ya toh? Kita nggak tahu. Apalagi kalau ngambil kan ketahuan. Biasanya dosa yang tidak ketahuan itu yang gosip-gosipin orang dalam pikirannya, dalam hatinya. Misalnya, lihat orang itu dari atas sampai ke bawah. Kira-kira dalam pikirannya apa? Ayo. Kalau ibu-ibu dalam pikirannya, perempuan ini kok dandan ingin dia. Banyak pokoknya. Kalau bapak-bapak dalam pikirannya apa? Ayo, Anda sendiri yang jawab. Ya toh. Nah, itu berdosa, tidak ada yang tahu.
Tapi ketika kita sudah menjadi sesuatu yang baru, kita tidak punya kebiasaan lama itu lagi. Kebiasaan lama Anda apa? Ada orang kebiasaan lamanya itu kalau dia stres, dia mabuk. Dia pasti minum-minum. Dia memang tidak mukul istrinya, dia minum-minum. Ada orang juga ketika masa lalunya itu kan dia kerja di luar kota, pulang itu di kapal ya. Dia pasti main perempuan. Ketika dia pulang kepada istrinya dia menjadi suami yang baik, tapi ketika dia keluar dia main perempuan. Kalau anak muda biasanya kebiasaan lamanya saya layani itu suka lihat handphone dengan video porno dan segala macam. Kalau Anda hidup dengan dosa yang lama, ingat Anda tidak akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Anda tidak akan berkemenangan. Kenapa saya katakan tidak akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan adalah mereka yang percaya dengan kebangkitan Kristus dan hidup dengan kebenaran firman Allah. Apakah orang jahat dibangkitkan? Ya, tapi tidak dibangkitkan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan, tetapi untuk dihakimi masuk neraka. Ini seperti cerita sekolah minggu jadinya. Tapi memang nyata, memang seperti itu. Nah, ini yang kita harus tahu tadi, bahwa harus ada kematian, baru ada yang namanya hidup yang baru. Makanya saya juga salut sama tukang ikan yang jual ikan di pasar. Ikannya mati toh. Tapi kok dibilang ikan segar, ikan segar, ikan segar. Segarnya kapan itu wis di es? Tapi namanya harus jualan ikan. Biasanya ibu-ibu kalau beli ikan lihat matanya sama insangnya ya Bu. Merah atau tidak gitu. Tapi kenapa disebut ikan segar? Terus kenapa dibeli? Kan udah mati. Ayo, saya nanya, ibu-ibu kalau makan ayam atau makan daging ayam? Makanya kalau tadi makan apa? Makan ayam, Bu. Makan ayam. Daging ayam. Berarti harus mati dulu tuh ayamnya. Pertanyaan saya, kalau jual ikan, ikannya sudah mati, kenapa Anda yakin itu ikan segar? Hah? Ya, namanya juga tukang jual ikan. Kita nggak tahu kapan ikannya mati, kecuali kematian pada tanggal sekian, pada jam sekian, kan tidak ada. Kalau orang Kristen dikuburkan kematian tanggal sekian, jam sekian, dikubur tanggal sekian. Kalau ikan mungkin di pasar mati tanggal sekian, dimakan tanggal sekian misalnya gitu ya. Tetapi tidak, ini membuktikan bahwa kematian Kristuslah yang benar-benar membawa kebangkitan. Itu yang namanya segar. Ikan itu tidak segar. Disegar-segarkan saja, kita tidak tahu kapan, apalagi yang di es ya. Tetapi kematian Kristus itu benar-benar membawa penyegaran dalam kehidupan kita. Hari ini kalau hidup kita masih ada sampai hari ini, itu karena kebangkitan Kristus. Visi Kristus adalah menyelamatkan kita. Kalau tidak menyelamatkan kita, hari ini semua kita mati. Siapa yang mau hidup di perjanjian lama? Ada. Siapa yang mau hidup di hukum Taurat? Unjuk tangan. Berarti yang tadi ngintip, sini matanya dicungkil. Ayo, yang ngupil di tempat umum ininya dipotong jarinya. Kan misalnya berdosa gitu. Jangan mau hidup di perjanjian lama. Jangan mau hidup di zaman hukum Taurat. Tetapi karena ada Kristus, semua diubahkan. Kasih karunia. Hari ini kita bisa hidup karena kasih karunia Tuhan. Hari ini Anda bisa panjang umur karena kasih karunia Tuhan. Yang umurnya paling panjang di sini siapa? Angkat tangan. Siapa Bu? Yang senior di sini. Umurnya yang sudah 70? Luar biasa. Yang 80 ada? 80 Bu. 80. Kayak anak gadis. Anak gadis di antara nenek maksudnya. Luar biasa 80. Tapi belum 90. 72. Oh, luar biasa. Lupa umurnya. Ya anggap aja 17 ya Bu, ya enggak apa-apa. Tapi puji Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini ditambahkan usianya, itu karena bonus. Firman Allah katakan sampai umur berapa manusia? 70. Kalau Anda sudah sampai 72, bonusnya 2 tahun. Kalau papa saya meninggal waktu itu usia 81, saya bilang, Pak, papa ini bonusnya 11 tahun. Jadi hari ini yang sudah mencapai angka 70, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Anda diberikan kasih karunia bonus untuk hidup. Tetapi
hidup juga tidak enak kalau tidak ada Tuhan. Kenapa? Di masa tua sakit boyok, sakit encok, ya. Yang dulu waktu muda batuknya, waktu tua. Nah, harus bisa bersyukur. Kalau masih muda batuk boyoknya nggak sakit, Bu. Kalau udah tua batuk, semua sakit tulangnya rasanya mau lepas semua. Tetapi kalau Anda hari ini bisa hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga ini adalah kebangkitan ini bicara masa depan yang pasti. Orang-orang yang percaya pada kebangkitan Kristus dijamin pasti bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dijamin pasti masuk surga. Kenapa? Karena tadi sudah distempel oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat cerita sekarang, saya berusaha memakai bahasa sederhana ya. Kalau di Alkitab dikatakan ada tanda 66, itu tanda bagi mereka nanti yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi tanda kita yang sudah dimateraikan itu tidak berani diganggu gugat oleh iblis. Kenapa? Itu punya Tuhan, jangan ganggu. Makanya percaya ya, orang yang takut akan Tuhan yang sudah punya tanda materai dari Allah tidak akan diganggu oleh iblis. Saya tanya, sekolah mana yang sering ada kesurupan? Pernah nggak orang Kristen kesurupan? Karena ada materai bahwa ini milik Kristus. Iblis tidak akan berani mengganggu. Jadi hari ini kalau Anda kemana-mana jangan takut ya. Iblis tidak berani. Kenapa? Kuasa yang ada di dalam kita lebih besar. Jadi ibu-ibu kalau jalan tengah malam jangan takut. Setan tidak berani kok. Itu anak Tuhan dia takut. Tapi takut begal aja maling. Ya. Tapi jangan takut setan. Makanya kalau jalan ke kuburan jangan takut. Misi mbah sopo toh. Lewat kuburan ya lewat saja, orang udah mati kok. Harus pamit, nggak boleh pipis. Apalagi kalau di desa begini katanya kalau mau pipis di pohon mesti pamit. Emang pohonnya ada apa? Ada mbah. Pipis saja. Tapi kalau bisa cari toilet ya, jangan di pohon. Kasihan pohonnya mau pesing. Ya. Jadi jangan pamit di kuburan. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Di sini dikatakan jaminan masa depan. Kebangkitan Kristus adalah seperti uang muka atau jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Ini adalah dasar dari pengharapan Kristen. Pengharapan orang Kristen. Kenapa Anda suka bernyanyi tentang pengharapan di dalam Kristus? Pengharapan kita sebenarnya jangan keliru ya. Jangan pernah berpikir bahwa pengharapan itu menjadi kaya, pengharapan itu punya mobil, pengharapan jangan. Itu hanya keinginan Anda, cita-cita Anda. Kalau disertai oleh Tuhan, Anda bisa jadi saluran berkat, Anda pasti mendapatkannya. Tetapi pengharapan itu artinya gini, kalau mati pasti bangkit. Kalau bangkit pasti masuk surga. Itu pengharapan, harus punya pengharapan. Dan kemudian itu kan setelah mati. Kalau kita masih hidup, pengharapan kita apa? Selagi hidup, pengharapan kita adalah kita disertai oleh Tuhan apapun keadaan kita. Anda sakit, Tuhan menyertai. Pekerjaan Anda tidak baik, Tuhan menyertai. Keluarga Anda tidak baik, Tuhan menyertai. Libatkan Tuhan di dalamnya, maka semua menjadi sempurna. Kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, ingat Tuhan kalau bekerja pasti hebat. Tidak pernah tidak hebat. Gini, di sini ada yang pintar masak tidak? Semua pintar masak ya. Saya pernah ke satu tempat. Memang di sana mereka hanya bisa masak satu macam saja. Jadi masakan yang mereka bisa masak adalah soto. Nah, tiap kali saya ke sana masakannya soto. Suatu kali mereka bilang, kasihan Bu Flori kalau kesini makan soto. Saya bilang nggak apa-apa. Ibu ini berusaha memasak yang lain. Dia masak rawon, kemudian ayam goreng, sama dadar jagung. Enak toh? Enak. Tapi setelah makan rawonnya, gigi saya rasanya mau copot. Daging rawonnya itu kayak makan kayu. Ya apa ini?
ayam gorengnya itu kan ayam kampung. Ayam kampung kalau digoreng, itu kalau lempar anjing mati, keras. Cempreng, aing anjingnya. Itu digigit nggak bisa. Sampai di mana ya? Mungkin anak saya ingat, nggak putus, bener, nggak putus digigit. Tepungnya sudah kegoreng, jagungnya di dalam belum. Jadi kita kayak, ini makan apa? Jadi semua selilitan jagung di gigi. Saya bilang luar biasa ibu ini, memang dia mau servis yang terbaik. Tapi karena dia tidak bisa masak, yang dia bisa masak adalah soto. Nah dari sini kita belajar, yang menjamin masa depan, kebangkitan itu hanya Kristus. Jadi jangan berpikir ada kebangkitan yang bisa kita dapatkan dari tempat lain. Satu-satunya jaminan adalah Kristus. Kalau Anda tidak percaya Kristus, silakan saja, tapi tidak ada jaminan. Nah, kalau saya masih bisa membuang ayamnya dan kemudian saya bisa cari makan lagi. Setelah itu kami pulang, kami makan. Tetapi kalau kebangkitan hanya ada di dalam Kristus, terus ketika Yesus datang, kemudian Anda bilang, ternyata salah, mau balik lagi. Tidak ada loh ya. Ingat gadis-gadis bodoh. Setelah mempelai datang, kemudian mereka ribut baru cari minyak, kan ditinggal. Jadi jangan berpikir ketika sangkakala berbunyi, Yesus datang, Anda baru datang kepada Kristus. Terlambat. Jadi tidak ada kata nanti saya tunggu Yesus datang. Emang Yesus bilang, besok jam 3 aku datang, siap-siap. Tidak. Yesus datang seperti pencuri. Masa ada pencuri ngomong, Bu, besok aku mau nyuri yo. Enaknya jam biru ya. Wes enaknya jam segini, nggak mungkin. Jadi ingat, tidak ada yang namanya bertobat di akhir-akhir Yesus datang. Nggak ada yang tahu kapan. Jadi 3 hal ini kita tahu bahwa ada jaminan masa depan, jaminan untuk diselamatkan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Jadi Yesus dulu dibangkitkan dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dari semua orang yang sudah mati dari zaman dulu, yang pertama kali bangkit siapa? Yesus. Dia yang menjadi yang sulung yang dibangkitkan dulu, baru nanti kita orang-orang percaya dari kematian. Dimulai dengan Kristus Yesus. Nah ini kalau Yesus sudah dibangkitkan, berarti kemenangan bahwa kita semua juga akan dibangkitkan. Jadi gini, di sini Anda kan semua petani ya pasti ada. Kalau Anda sudah melihat, kalau cabai itu ada bunganya dulu, yakin pasti berbuah enggak? Setidaknya kalaupun berbuah bunganya banyak, kemudian sudah muncul cabainya, Anda pasti yakin bahwa tanaman itu berhasil. Tapi kalau Anda sudah menanam sesuatu, tidak ada buah, daunnya kering, Anda yakin berbuah tidak? Anda pasti senang ketika ada bunganya toh. Di sini cocok tanam apa, Bu? Cengkeh. Cengkeh biasanya yang menandakan dia mau berbuah ada bunganya dulu ya. Ya. Biji ya. Nah, kalau sudah keluar biji kecil itu, Ibu pasti yakin bakal banyak toh. Namanya petani bakal banyak pasti. Gak mungkin satu biji itu terus kita pikir kok cuma satu. Tapi ada keyakinan bahwa pasti ada biji-biji lainnya yang akan muncul. Kenapa? Berarti kan tanamannya sehat. Kalau satu muncul dengan kebangkitan Kristus, berarti semua pasti akan bangkit. Berarti ini yang namanya dari pengharapan. Di sini kita bisa melihat bahwa Kristus adalah buah pertama dari kebangkitan. Dan kita berikutnya yang akan dibangkitkan. Jadi hari ini kalau merayakan Paskah, satu hal saja ingat. Jangan takut mati. Jangan takut sakit. Jangan takut miskin. Jangan takut apapun. Karena di dalam Kristus kita berkemenangan. Di dalam Kristus kita diberkati. Di dalam Kristus kita tidak pernah ditinggalkan. Hidup kita sempurna selama kita mau bersyukur. Kalau sakit bersyukur, kalau nggak tahan bilang Tuhan Yesus tolong. Jehovah Rafa. Kalau Anda tidak punya uang sekarang untuk membayar uang sekolah anak Anda, berdoa. Bukankah Jehovah Jireh? Tuhan tidak punya rencana yang buruk loh buat anak-anak Anda. Tuhan tidak punya rencana yang buruk buat keluarga Anda. Berdoa.
Tuhan menjawab doa. Ingat itu. Tapi dengan waktu yang ditentukan Tuhan, bukan seperti yang kita tentukan. Jelas ingat satu hal, Tuhan menjawab doa. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Karena visi Tuhan ketika dia mati, dibangkitkan, visinya adalah menyelamatkan setiap kita. Jadi tiap tahun kalau merayakan Paskah, jangan hanya berpikir Yesus mati kemudian bangkit. Tidak ada maknanya, harus ada maknanya. Maknanya adalah lihat hidup kita sendiri. Lihat hidup Anda. Kalau hari ini kita bisa hidup, itu karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau hari ini kita tidak mati karena dosa kita, itu karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Jadi setiap kali ingat Paskah, ingat hidup kita. Makanya jangan ngomel terus ya. Di sini yang suka ngomel bertobat ya. Yang suka protes, kok hasilnya begini, bertobat. Karena selama Tuhan bekerja dalam hidup kita, apapun yang kita hasilkan adalah yang terbaik. Firman Tuhan katakan gandum-gandum terbaik. Gandum-gandum terbaik tidak dilihat dari berapa goni gandumnya. Tapi hasilnya itu loh yang baik, yang bagus. Saya tanya, terakhir, mana yang lebih bagus? 10 karung beras busuk semua, atau hanya 5 kilo beras yang bersih, enak, dan bagus? Yang mending 5 kilo kita bagi-bagi tuh daripada 10 kilo busuk. Buat apa? Demikian juga hidup kita. Kalau kita mendapatkan sedikit hari ini, bersyukur. Karena itu adalah gandum-gandum terbaik. Kristus sudah mengingatkan kita, Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Paskah adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.